Halo, apa kabar Mas Asa? Halo Mas Budi Utomo. Ya, kabar saya baik, semua baik. Mudah-mudahan Mas Budi dan keluarga juga baik-baik semua. Jadi, bagaimana aktivitas selama masa pandemi ini? Kegiatan berteater Anda seperti apa? Terhenti total atau ada kreativitas lain? Ya, praktis eh, aktivitas berteater saya dan teman-teman karena ada wabah pandemi COVID-19 ini, kita harus berhenti dulu apapun aktivitasnya, mulai dari latihan bersama, kemudian pementasan karena kita juga tidak ingin aktivitas sebaik apapun itu kalau riskan atau malah menunjang untuk semakin menyebarnya virus COVID-19 ini, saya kira tidak bijaksana. Saya dan kawan-kawan menghentikan kegiatan berupa latihan bersama, workshop, kemudian ada beberapa event festival teater pelajar, festival teater umum juga terpaksa harus dihentikan atau ditunda barangkali sampai wabah ini selesai. Demikian juga pementasan. Ya, sekali lagi ini untuk kita semua, melindungi diri juga melindungi sesama kita. Sekarang sedang menyiapkan pementasan teater. Ya, kebetulan kongregasi FIC yang ada di Indonesia akan merayakan 100 tahun kongregasi FIC berkarya di Indonesia. Apabila Tuhan menghendaki, kemungkinan akan kita mainkan di September 2020. Tetapi kita akan melihat lagi situasi nanti. Ya, tapi yang jelas saya dan tim saat ini tengah mempersiapkan hal itu, dan kita perluas tidak hanya pertunjukan tetapi juga melakukan riset untuk penerbitan buku tentang FIC 100 tahun, kemudian film dokumenter FIC 100 tahun. Saya kira apa yang saya dan tim lakukan adalah untuk kita optimis bahwa wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, dan tentu bahwa peringatan syukuran 100 tahun FIC berkarya di Indonesia akan bisa kita laksanakan, baik itu di September maupun di bulan-bulan setelahnya, mengingat kondisi sampai memungkinkan betul. Merancang naskah sudah selesai, kemudian tinggal nanti ini sedang tahap membuat musik, karena nanti pagelarannya adalah drama musikal, dan mulai untuk menghubungi beberapa aktor, aktris ternama agar kegiatan ini, pertunjukan ini punya daya memancing animo sebetulnya untuk kita yang muda-muda ikut bergabung dalam syukuran itu. Kemudian juga yang paling penting adalah kalau pandemi ini sudah selesai, itu akan menjadi perayaan syukuran juga bahwa kita terlepas dari wabah COVID-19. Bagaimana menjaga ritme latihan? Ya, kalau latihan belum kita adakan, cuman kita intens melakukan komunikasi. Latihannya lewat brainstorming, lewat
mencoba menggali gagasan-gagasan baru, atau mencari kemungkinan-kemungkinan, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang artistik ya, untuk menambah konten nanti di pertunjukan. Tapi latihan secara fisik bersama-sama tidak kita lakukan. Dengan sendirinya kemudian ada latihan vokal secara tidak disengaja, latihan gestur, olah tubuh, kemudian pengayaan spiritual untuk menambah kekayaan batiniah gitu ya. Saya kira latihan-latihan itu juga menjadi bagian penting yang bisa kita lakukan secara mandiri di rumah agar kita tetap siap ketika kita nantinya masuk ke dunia panggung yang sesungguhnya, saya kira. Baik, pertanyaan terakhir, apa tips dari Mas Asa untuk teman-teman agar tetap bisa berkreativitas saat masa pandemi ini? Ya, tidak ada tips khusus, tapi yang pertama bahwa saya mengutip Roma, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan yang besar bahwa wabah pandemi ini akan berakhir dan kita harus mempercayai itu, kemudian melewati masa sulit ini dengan sukacita, dengan kegembiraan. Yang kedua, kreativitas itu identik dengan dunia bermain. Semua orang memiliki sense dasar, basic insting untuk bermain. Maka tidak usah gengsi di depan anak, di depan istri, di depan suami dan sebagainya. Kita eksplorasi diri kita, apa yang menjadi ketertarikan kita akan sesuatu, ya kita eksplor, kita tuangkan. Kalau yang memasak, ya kuliner dikembangkan. Kalau yang suka menulis, barangkali kita tetap menulis puisi, menulis catatan-catatan, menulis novel, barangkali menulis naskah-naskah drama. Ya, suatu ketika itu akan menjadi sesuatu yang penting, menjadi karya-karya kita yang penting, dan siapa tahu nanti sesudah wabah ini semua itu akan bisa dieksplor dengan lebih real di dalam pementasan, di dalam pertunjukan. Atau yang suka motivasi, atau katakanlah juga ada yang suka sekarang sinema edik ya, mengolah-olah video dan sebagainya. Saya kira justru pada saat ini kita punya banyak waktu untuk kita manfaatkan sebagai waktu belajar, memperkaya referensi, memperkaya pengetahuan, dan membuat kita lebih terampil di dalam bidang kita masing-masing. So, gunakan waktu ini, waktu yang sulit ini dengan tetap bergembira dan tetap kreatif. Tetap sehat, bertahan, kita akan melewati ini dengan baik dan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.